Oke, halo. Boleh minta format perkenalan ya dari Bang Mok? Oke, formatnya mungkin nama panjang, nama panggilan, NIM, terus terakhir kali makan es krim kapan, sama terakhir ke toilet kapan. Oke, perkenalin aku Atazur sudah jadi, panggilan Hanif, Athena 049. Eh, Terakhir kali makan es krim di Tamfest minggu lalu. Terus terakhir kali ke toilet tadi pagi. Oke, perkenalkan, gue Muhammad Rasata Farel Rinaldi, bisa panggil Farel, Athena 043. Terakhir makan es krim mungkin minggu lalu, terakhir ke toilet barusan 1 menit yang lalu. Aku Glenn Matthew Krisandi, biasa dipanggil Glenn, Athena 063. Es krim terakhir kayak minggu lalu di SBM. Terus terakhir toilet abis kelas tadi. Oke. Formatnya buat gua apa yang panjang aja biar cepet nih. Satu orang satu dah tambahin. Kan yang pasti kan nama panjang, nama panggilan, jabatan, yang lainnya. Oh. Tempat makan favorit. Oke. Hobi Di suka pesawat. Pertanyaan bagus. Nah, kalau suka pesawat favorit. Oke. Nah, kan nama gua Muhammad Adit Moko Surabumi, panggilannya Moko. Jabatannya sekarang menjabat sebagai senator KMPN, NIM-nya Apollo 055. Terus tempat makan favorit Wandas Club Wira Angun-Angun, atau yang Cibulit juga enak. Terus hobi nonton film di bioskop, nonton series, baca buku, baca manhwa, manga. Ya, terus suka pesawat gak? Enggak. Langsung berarti kan? Mungkin dari aku. Kan kemarin tuh sempat dijelasin dikit tentang di kesenatoran kan. Nah itu kira-kira apa aja yang belum dijelasin, apa aja yang harus di-expect kalau misalnya ada yang mau magang di kesenatoran. Misal kayak harus sering-sering baca berita tentang kasus politik di Indonesia dan dunia. Itu harus kayak setiap hari minimal baca berapa biar kajian. Nah itu apa aja yang harus di-expect? Enggak segitunya sih, cuma mungkin apa ya, lebih ke mungkin melek politik bisa lah. Terus ya sebenarnya kalau tim sen sih, kalau mau magang tim sen ya karena kemarin kan udah dijelasin di magang fair ya, kalau jadi di magang di tim sen itu nyoba semua di komisinya. Jadi intinya sih kalau pengen magang di tim sen mau belajar aja gitu, mau komit lah gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari aku, sebelum masuk KMPN atau pas baru masuk, komitmen ataupun harapan Bang Moko apa nih? Dan upaya selama berhimpun untuk mencapai komitmen atau harapan itu apa? Dulu tuh komitmen gua adalah jadi ring 1 BPP, terus jadi Korlap Wisuda, sama jadi Danlab KMPN. Cuman yang Danlab gak jadi. Terus itunya cara gua ngelakuinnya ya udah kan ring 1. Sebenarnya ring 1 tuh kayaknya jatuhnya nggak terfulfill ya, karena senator tuh nggak termasuk ring 1. Itu ring 0 kan, dia BKO. Ya udah, jadi gue berusahanya ya udah bikin draft, nyalon, ikut hearing, ikut FPT, terus pemilu menang, udah jadi senator. Terus kalau jadi korlap ya itu terjadi waktu Wispril tahun kemarin, gue jadi korlap Wispril. Udah caranya ya udah waktu itu Cakawisnya gue deketin, gue pengen jadi korlap gitu. Kalau senator itu ada pemilunya juga? Ada. Kalau Bang Moko sendiri kenapa milih senator, dan apakah jabatan sekarang tuh selaras sama divisi yang Bang Moko magang waktu itu? Kenapa milih senator? Jadi dulu gue pernah lihat senator 19, namanya Kaleoni, senator Patra. Dia tuh cara dia ngaspresinnya lumayan unik menurut gue. Dia waktu itu nyiramin bensin ke tubuhnya di Plawit sama di Boulevard ITB. Terus itu tuh soal masalah UKT kalau soal keburu ini. Terus gue pengen tahu itu apaan. Pas gue cari tahu itu senator, terus kongres gitu-gitu, nah gue tertarik. Ya udah gue pengen jadi bagian tersebut. Ya udah pas masuk jurusan jadi gue kejar aja gitu. Terus sesuai ekspektasi atau enggak? Jadi dulu gue magangnya itu di Sosmas. Karena waktu itu gue Kajahim gue itu inian Sosmas, staff Sosmas, terus kayak disuruh join. Jadi sebenarnya dulu kalau misalkan bisa double job pun gue mau sama tim sen juga, cuman waktu itu nggak bisa.
Tapi pas gue nge-staffnya gue nge-staff di Pengmas lagi. Tapi gue juga double job sebagai sekjen tim senator gitu. Jadi kalau misalkan sesuai ekspektasi, mungkin kalau di tingkat 2 jadi sesuai ekspektasi. Mungkin kalau dirinci ini ada 2 pertanyaan. Boleh coba diceritain yang agak rinci dari awal berhimpun di KMPN sampai sekarang itu udah ngapain aja, sama kira-kira benefit apa yang bisa didapat dari masuk magang di senator? Ini magang apa berhimpun sampai sekarang? Berhimpun sampai sekarang. Oke, mungkin masuk magang di Sosmas lumayan gua ya udah jadi punya kenalan cutting apa segala macam. Terus ikut acara-acara Sosmas waktu itu sempat collab sama XL Future Leaders waktu itu ke Curug apa gitu. Jadi kayak kita niatnya itu mendigitalisasi curugnya itu karena kurang exposure padahal tempatnya lumayan bagus. Caranya tuh kita ajarin social media branding sama waktu itu bikin aerial foto buat tempatnya. Terus Sosmas tuh itu sama waktu itu kayak Wiswan, cuman Wiswan gua nggak ikut. Habis itu pas Wisokto jadi grafis karena waktu itu gua nggak bisa ngepanit yang sibuk lah di Wisokto ya KMPN karena gua di Wisokto Pusat gawe juga jadi komandan pasukan Panla Pusat gitu. Jadi gua ngambil grafis, gua ya lumayan lah lumayan bantu-bantu walaupun nggak banyak. Terus Aksang gue juga jadi grafis karena tadi gue jadi danpas Wisok itu kan timeline-nya lumayan panjang. Terus wisuda April jadi koordinator lapangan itu ya udah jadi ternyata lebih mudah daripada jadi danpas Wisok karena kita tinggal ngikutin teklab sama renlabnya mereka. Terus masuk tingkat 3 gue mulai ngedraft buat jadi senator. Ya udah habis itu gue ikutin proses pemilunya sampai kepilih gitu. Terus tadi apa bermanfaat benefitnya ya itu mungkin koneksi sih ya. Jadi lumayan banyak kenal alumni, kenal cutting segala macam. Terus kalau buat masalah akademik juga terbantu kan ada tutor dari KMPN juga. Terus kadang juga karena KMPN bisa jadi company visit waktu itu pernah ke PTDI, ke GMF, terus ke Pindad juga kayak gitu-gitu. Mainlah ngebantu baik akademik atau non akademiknya gitu. Berarti relasi-relasi nggak cuma di KMPN tapi di seluruh, karena senator. Oh ya, mungkin kalau senator kan ya senator udah pasti kenal banyak orang, tapi gue kenal banyak orangnya tuh udah sebelum itu jadi gue TPB-nya Panla Wisokto. Terus pas masuk semester 3 gue keamanan OSKM, di situ lumayan kenal banyak orang dan salah satu alasan gue maju jadi senator juga banyak teman gue yang jadi senator gitu. Jadi gue pengen bareng juga karena ada temennya gitu. Jadi ya lumayan lah dengan jadi senator juga gue jadi kenal lebih banyak orang lagi karena nggak semuanya dari OSKM juga gitu. Oke, mungkin dari aku selama Bang Moko menjabat jadi senator nih, hal baru apa yang dipelajari kali ya, sama bagaimana itu mengubah kepribadian Bang Moko? Hal baru apa ya, mungkin karakter orang yang beda-beda sih, kayak kan karakter orang nggak bisa ditebak ya, tapi kayaknya nggak sampai ngubah diri sih. Terus hal barunya lagi mungkin gue jadi belajar audit itu karena kongres, dan sekarang gue jadi komisi audit juga. Itu nggak terlalu ngubah juga sih, nggak terlalu ngubah banget. Sejauh ini gue di kongres hal unik emang banyak, cuman kayaknya nggak sampai ngubah diri sih. Buat tim senator sendiri kan anggotanya nggak terlalu banyak. Kalau kadang beban kerjanya tuh berlebihan itu Bang Moko sama timnya nanggulanginnya itu gimana? Kayak apakah saling ngebantu walaupun di luar job desk-nya atau gimana? Kalau overwhelm gitu sejauh ini sih, kalau overwhelm tuh masih ke atas ya. Cuman kalau misalkan kayak yang jadi gue tuh tipenya ya udah kalau misalkan kerjaan kongres ya udah gue yang kerjain sendiri. Cuman kalau udah kerjaan tim sen kita kerjanya bareng-bareng kan. Kalau misalkan udah sampai yang kayak gitu biasanya selagi gue bisa ngerjain sendiri yang urusan kongres gue kerjain. Tapi gue jarang, gak pernah sih gue minta bantuan mereka kalau urusan kongres. Cuman kalau misalkan kayak yang udah bapak apa segala macam ya, kalau chaos ya jadi kerjanya bareng-bareng gitu. Pas itu kan sempat dijelasin KPO itu pernah ngeluarin suatu kajian gitu ya, terus dipublish juga. Nah itu dari awal KPO itu memang bisa gitu atau mulai belajar bikin-bikin kayak gitu setelah di kesenatoran?
Jadi kenapa Pio jadi ketua komisi kajian itu karena dulunya dia kajian MOWM, kajian dari kajian strategis MOWM. Terus ya udah gue tarik karena gue tahu dia kajiannya bagus gitu. Cuman kalau misalkan ke staff-staffnya ya dia lumayan yang ngajarin lah ke buat kajian yang bagus itu gimana gitu. Itu berapa nih? 10 udah. Mungkin closing statement. Ya dari Muko buat Closing statementnya join tim Sen.